Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara. Tanggal 14 Februari tahun 2024, hari kasih sayang kalian pasti akan lebih berwarna karena selain coklat, boneka, dan warna pink, jari kelingking kalian juga akan berwarna hitam. Ya, karena tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024, hari kalian akan lebih berwarna karena pada tanggal tersebut kita akan mengadakan pesta rakyat yaitu pemilihan umum 2024. Dalam kurun 206 hari lagi nih, sejak video ini diambil, pemilu 2024 akan segera dilaksanakan. Dan menurut data KPU dan Bawaslu sudah merilis kalau daftar pemilih tetap itu akan didominasi oleh milenial. Nah, seru nih untuk kita bahas perspektif kita dari sudut pandang milenial terkait pemilu. Indonesia bersatu langkahkan kaki. Sebenarnya gue sebagai manusia zaman Gen Z nih, yang paling gue tunggu-tunggu pada tanggal 14 Februari nanti yaitu diskon-diskon besar-besaran terkait makanan, tempat wisata, dan juga e-commerce yang udah buka diskonnya yang pasti tuh bakalan membludak. Bayangin aja nih, udah pemilu plus hari Valentine lagi. Kalau ngomongin milenial nih, mereka ini memiliki cakupan yang sangat luas karena mereka ini adalah baby boomer yang otomatis mereka bakalan ngerasain pemilu berkali-kali. Sampai mereka yang mungkin pertama kali melakukan pemilu pada tahun nanti, bisa jadi nih mereka bakalan punya mindset terbaru. Mungkin mereka yang pertama kali nyoblos ini bakalan memiliki beberapa mindset nih. Bisa jadi mereka itu mudah terhasut di sosial media dan juga mereka masa bodoh gitu terkait pemilu. Mereka mungkin bisa mengkampanyekan tentang golput. So, mari kita bahas kemungkinan-kemungkinannya. Perspektif pertama, beralihnya buzzer menuju keganasannya teknologi. Judulnya mungkin memang terkesan hiperbola kali ya, tapi realitanya nih, kita menginjakan kaki di bumi yang memang berdampingan dengan keganasan teknologi. Sebut saja OpenAI, ChatGPT, avatar real virtual, dan mungkin akan lahir entitas teknologi yang masuk akal terjadi di pemilu 2024 nanti. Bisa aja nih, kita suatu saat akan kebingungan mana sosok yang suara asli dan mana sosok suara asli AI gitu. Dan yang lebih meresahkan lagi nih, yaps, TikTok. TikTok akan menjadi kendaraan paling ganas di ajang pemilu nanti. Karena pasti bakalan terjadi perlombaan sosok muda atau milenial dari masing-masing kubu kontestan pemilu nih yang overexposure. Prediksi gue nih, pasti akan memberikan keterpaksaan yang sedikit aneh kepada tokoh-tokoh yang masih kuat secara image tapi kesannya dipaksakan dan akan bergelagat menjadi anak muda yang akan mewarnai timeline TikTok atau platform teknologi lainnya. Sedikit aneh bukan? Perspektif kedua, polarisasi politik akan berganti dengan fake koalisi. Polarisasi politik adalah perbedaan pandangan politik dari masyarakat yang terbagi karena suatu isu atau image parpol atau tokoh politik tertentu. Sadarnya masyarakat tentang kenyataan pasca pemilu 2019 akan melunturkan tren polarisasi politik yang akan datang. Which is ini bisa jadi menjadi kabar baik karena tren yang lalu pasti udah ditinggalkan. Gak bakalan tuh ada yang namanya istilah mengejek seperti cebong, kampret, kadrun, dan lain-lain. Tapi nih ya, prediksi gue, pemilu 2024 nanti akan asik dinikmati khususnya generasi muda karena kolaborasi yang seru banget. Beberapa kontestan politik akan berkolaborasi dan berkompetisi di dalam waktu yang bersamaan. Seperti kejadian para capres yang menghadiri pertemuan di Makassar beberapa waktu lalu. Satu kata tentang Pak Prabowo. Senior. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Kata tentang Pak Prabowo. Patriot. Satu kata tentang Pak Ganjar. Sahabat lama. Menurut Pak Prabowo tentang Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur. Satu kata dari Bapak Prabowo tentang Pak Anies Baswedan. Profesor. Nah, pemandangan seperti tadi pasti bakalan asik banget kita nikmati di tahun politik yang akan datang. Tapi yang kita khawatirkan adalah tokoh politik dari kaum muda akan mudah berganti arus dan akan mudah dengan gesit ambisius yang berlebihan sehingga mereka ini kehilangan rasa kepemimpinan yang utuh dan memang dengan sadar terkesan mengejar untuk dapat kekuasaan. Kalau quotes yang paling sering kita dengar adalah lu punya duit, lu punya kuasa. Itu mungkin bakalan bisa terjadi karena semangat perubahan, semangat multidisipliner
revolusioner pun juga bakalan sirna perlahan. Perspektif ketiga, kejadian konyol pasti akan terjadi dan mari kita nikmati. Ada salah satu video yang menarik dari percakapan Pak Gita Wirjawan dengan Iyas Lawrence di channel YouTube Makna Talks. Tugas kita adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu yang kalau menurut saya jangka panjang sifatnya. Ya. Untuk anak-anak muda ke depan supaya mereka lebih bisa berpikir. Pak Gita menjelaskan kalau kemungkinan besar akan terjadi banyak hal-hal konyol yang akan terjadi. Tapi nih ya, peran kita sebagai anak muda, apakah kita akan terseret dengan geliat kekonyolan yang sambil menyalah-nyalakan suatu pihak? Menurut gue sih ya, gak usah. Mari kita nikmati saja varian kekonyolan yang terjadi di pesta politik mendatang. Gak kaget sih kalau generasi milenial itu kritis sama hal-hal politik. Karena generasi milenial itu mampu tumbuh berkembang di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat. Mereka bahkan bisa loh membedakan mana yang hoaks, palsu, atau cuma sekedar formalitas saja untuk menjadi nomor satu. Tapi nih ya, prediksi gue pasti bakalan banyak kekonyolan yang mengacu ke unsur komedi. Tapi ingat, ketersinggungan pasti menjadi gesekan yang mungkin sering terjadi. Kita sebagai anak muda cukup melihat, mengetahui, serta menikmati sambil makan popcorn.